Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Beberapa waktu yang lalu saya baru pulang bawa tur ke Israel Bapak Ibu Saudara. Setelah beberapa kali saya bawa tur ke Israel, kali ini saya baru sadar. Sekalipun namanya danau, namun Danau Galilea itu begitu luas dan ombaknya betul-betul luar biasa. Pada waktu kami tiba di sana cuacanya buruk sekali, hujan keras, angin kencang, dan ombaknya betul-betul besar. Sehingga saat itu kami tidak diizinkan naik perahu di atas danau itu. Karena kami tidak diizinkan naik perahu di atas danau itu, saat itu di tepi danau itu saya merenung Bapak Ibu Saudara. Dan saya diingatkan akan dua kejadian dahsyat yang pernah terjadi di danau itu. Tapi sayangnya dua kejadian dahsyat itu dua-duanya menggambarkan tentang ketakutan. Kejadian yang pertama, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam perahu, tapi dia tertidur. Lalu angin sakal mengombang-ambingkan perahu itu sehingga membuat mereka begitu ketakutan sampai mereka pikir mereka akan binasa. Padahal Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Kejadian yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Tapi pada waktu yang tepat Tuhan Yesus datang. Namun kedatangan Tuhan dengan cara yang dramatis itu tidak membuat murid-muridnya tenang. Bahkan membuat mereka semakin ketakutan. Saya akan bacakan firman Tuhan-Nya Bapak Ibu Saudara dari Matius 14 ayat ke-22 sampai ke-33. Judul dari perikop ini Yesus berjalan di atas air. Itu sebabnya saya sebut kedatangan Tuhan dengan cara yang dramatis. Dia jalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid yang melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus bergaul karib dengan Tuhan. Mereka jalan bersama, makan bersama, bahkan mereka mendengar secara langsung pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Bahkan di hadapan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana mungkin mereka bisa tidak mengenali Tuhan? Jadi ternyata badai dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara bisa mengaburkan pandangan kita akan kehadiran Tuhan. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa tadi Petrus bisa jalan di atas air, tapi kenapa kemudian Petrus yang sama dia tenggelam? Firman Tuhan tadi kita baca Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, maka dia keluar dari perahunya dan dia juga berjalan di atas air. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus menunjukkan pandangannya kepada Tuhan, maka dia melakukan perkara-perkara yang besar. Namun ketika Petrus mulai mengalihkan pandangannya daripada Tuhan, dia mulai melihat apa yang terjadi di sekelilingnya. Angin sakal, air yang bergejolak di bawahnya, maka seluruh pemandangan itu membuat Petrusnya tenggelam.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita cuma melihat apa yang tengah terjadi dengan dunia ini. Kalau hari-hari ini kita cuma lihat persoalan dan masalah dalam hidup kita, maka percayalah kita juga pasti akan tenggelam dalam samudera kehidupan kita ini. Itu sebabnya saat ini saya mau ajak kita ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah. Sebab kalau hanya itu yang terus kita pandangi Bapak Ibu Saudara, maka semakin lama itu akan menjadi semakin besar, lalu menutupi kebesaran Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya saya katakan ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah, tapi pandang kepada Allah kita. Maka kita akan mendapati kita punya Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini sebenarnya bukan masalah. Persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Bukan masalah, persoalan seberat apa yang tengah menekan hidup kita saat ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah, ada di tangan siapa hidup kita ini. Sebab ketika kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka setiap kita dapat berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini. Namun sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang pernah ditolong oleh Tuhan katakan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Satu kali
Ada seorang wanita Sirofenisia, anaknya kerasukan setan. Dia minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk melepaskan anaknya dari kuasa jahat. Namun sayangnya Tuhan Yesus tidak mempedulikannya. Wanita ini tidak putus asa, dia terus berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus menyuruh dia untuk diam. Sementara Tuhan Yesus sendiri berkata, aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang di Israel. Namun wanita ini tidak pernah mau menyerah, Bapak Ibu Saudara. Dia datang lebih mendekat lagi, dia tersungkur, dia menyembah. Tuhan Yesus tetap tidak bergeming. Bahkan Tuhan Yesus merendahkan wanita ini dengan berkata, biarkan anak makan sampai kenyang terlebih dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita yang ada di dalam situasi ibu wanita itu. Namun hebatnya wanita ini, dia justru lebih merendahkan dirinya lagi. Dengan menjawab, Tuhan berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing di kolong meja juga memakan remah-remah yang jatuh dari atas meja. Wanita ini lulus ujian imannya. Tuhan Yesus memuji ketangguhan wanita ini. Itu sebabnya dia berkata, oleh karena kata-katamu itu, sekarang pulanglah, sebab anakmu sudah dilepaskan. Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini kita sudah berseru minta tolong kepada Tuhan. Namun seakan-akan Tuhan itu berdiam diri. Seakan-akan Tuhan itu tidak peduli. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, how low can you go? Seberapa rendah kita bisa datang di hadapan Tuhan? Sebagaimana halnya wanita Sirofenisia ini untuk mau mengakui bahwa dia punya terlalu banyak macam cara untuk menolong setiap kita. Dan cara kerja Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Dan percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita, itu pasti Bapak Ibu Saudara. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, seringkali pertolongan Tuhan itu datang justru di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita. Seringkali pertolongan Tuhan itu datang justru di detik-detik terakhir dari batas pengharapan, bahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berkata, apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, jangan pernah meragukan kasih Tuhan atas hidup kita. Sebab ketika dia berkata dia mengasihi kita, dia bukan hanya sekedar berkata bahwa dia mengasihi kita, tapi dia membuktikan perkataannya dengan memberikan semua yang ada padanya. Bahkan hidupnya dia beri bagi kita. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau hidupnya saja dia sudah beri buat kita, adakah sesuatu pada hari ini yang dia tidak bisa berikan bagi kita? Itu sebabnya di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, saya mau ajak kita sama-sama sekali lagi untuk mengadakan pengakuan iman percaya kita. Dengan bersama-sama kita berkata, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Sanggup lagi, di situ tanganmu
Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini pengakuan kami Tuhan, ini kepercayaan kami. Ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Selalu ada jalan di dalam Engkau Tuhan. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Hanya dekat-Mu Tuhan kami hanya bersama-Mu kami aman selama-lamanya. Mari dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam tangan-Nya. Sebab Dialah pemilik hidup kita. Dia yang memelihara hidup setiap kita. Hinalaramo, percaya selamanya. Hanya Engkaulah yang kami percaya. Oh,
hadapan-Mu saat ini Bapa. Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau, yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu. Pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak mengerti, mengapa semuanya harus terjadi. Mengapa semuanya harus kami alami. Maafkan kami Bapa. Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu. Dan sebaliknya di hadapan-Mu saat ini, kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau buat, apapun yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami, sekalipun kami belum bisa pahami, kami tetap mau setuju dengan Engkau Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya, tidak pernah sekalipun Engkau merancangkan yang buruk atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Dia bukan cuma Bapa yang baik. Dia bukan cuma Bapa yang sungguh baik. Tetapi Dia adalah Bapa yang terlalu baik. Sebagai Bapa yang begitu baik, tentunya seringkali Dia mau mengirimkan bagi kita anak-anak kesayangannya, biji matanya, hadiah. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali Dia mau mengirimkan bagi kita hadiah, Dia selalu membungkusnya dengan masalah. Semakin besar hadiah yang Dia mau kirimkan bagi kita, maka semakin besar juga masalah yang membungkusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, biarlah kita meresponinya dengan benar dan percaya pasti ada berkat Tuhan yang besar di balik masalah besar yang tengah datang dan terjadi. Namun sekali lagi sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali sedang menghadapi masalah besar, kita justru melakukan dua kesalahan besar. Kesalahan besar yang pertama Bapak Ibu Saudara, berapa sering kita merasa kita ini lebih pintar daripada Tuhan. Buktinya apa? Berapa sering kita coba untuk mengatur Tuhan dan mengajari Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita selalu memberikan batas waktu bagi Tuhan untuk Dia segera melakukan seperti apa yang kita perintahkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya berdoa, biarlah setiap kita diberikan kerendahan hati untuk mau mengakui bahwa Tuhan punya terlalu banyak macam cara untuk menolong setiap kita. Dan jangan batasi kuasa dan waktunya Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang buat, tentang apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi atas hidup kita hari ini, izinkan sekali lagi, sama-sama saya mau ajak kita untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera
bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Yang setuju katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sebab Tuhan pasti sanggup, tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkat-Mu. Tuhan pasti sanggup, percaya. Dia tak tinggal, Tuhan pasti sanggup. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu atas hidup kami. Tuhan pasti sanggup, percaya. Dia tak tinggal, kan-Mu percayalah, percaya. Dia tak tinggal, kan-Mu dengan iman katakan percaya. Dia tak tinggalkan-Mu. Sekalipun kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan, namun tetap harus kita akui Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup ini memang berat. Bahwa hidup ini tidak mudah. Ini kenyataan yang harus kita hadapi dan jalani. Bahwa hidup ini memang berat. Namun Bapak Ibu Saudara, hidup ini akan menjadi lebih berat lagi jikalau kita menjalaninya dengan mengeluh dan menggerutu. Itu sebabnya ada terlalu banyak alasan kenapa Tuhan tidak suka ketika umatnya mengeluh dan menggerutu. Sebab pada waktu kita mengeluh dan menggerutu Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan pernah ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita di hadapannya. Pada waktu kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kenyataan apapun yang ada di hadapan kita hari ini menjadi kebaikan buat kita. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita sudah kalah dengan keadaan. Bapak Ibu Saudara, bukankah selama ini kita berpikir yang namanya dosa itu kalau kita membunuh, kalau kita mencuri, kalau kita berzina dan sebagainya. Namun berapa sering tanpa kita sadari, mengeluh dan menggerutu adalah salah satu kategori dosa
yang serius di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Bilangan 14 ayat ke-27 dikatakan, sampai berapa lama lagi umat yang jahat ini bersungut-sungut kepadaku. Jadi mengeluh dan menggerutu itu dosa yang serius Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau bukti? Saya bisa buktikan. Untuk itu izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Ketika Allah membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka turun-temurun, apakah itu atas kehendak Allah? Tentunya iya. Allah sampai mendatangkan 10 tulah hanya untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Dan ketika Allah mengeluarkan bangsa ini dari Mesir, apa yang Allah janjikan bagi mereka? Tanah perjanjian. Mohon izin tanya Bapak Ibu Saudara, apakah pada waktu itu bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian? Tidak. Kecuali Joshua dan Kaleb. Loh, kenapa mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian? Bukankah itu janji Allah bagi mereka? Karena keluhan. Karena gerutuan Bapak Ibu Saudara. Ketika kami perjalanan dari Israel menuju Mesir, di dalam bus saat itu tour leader lokal kami membentangkan sebuah peta. Lalu dia tunjukkan kepada kami, ini Mesir dan ini tanah perjanjian. Harusnya jaraknya tidak sedemikian jauh. Tapi mengapa bangsa Israel harus putar di padang gurun 40 tahun? Karena keluhan. Karena gerutuan Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, baru saja mengalami mujizat yang begitu dahsyat. Ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, di hadapan mereka tidak ada jalan. Yang ada cuma laut Teberau yang begitu lebar dan dalam. Namun bagi Allah kita tidak ada kata tidak ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi umatnya. Laut Teberau yang begitu lebar dan dalam dibelah menjadi dua. Bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan dengan dinding kiri dan kanannya lautan. Mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka. Namun tidak butuh waktu yang lama Bapak Ibu Saudara. Setelah mereka mengalami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu. Setelah mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka, tidak butuh waktu yang lama, hanya dibutuhkan waktu 3 hari. Mereka ubah nyanyian syukur dan kemenangan mereka dengan bersungut-sungut lagi. Ketika kemudian mereka tiba di Mara dan mereka mendapatkan air pahit di situ. Pada waktu itu saya merenung gini, ini bangsa Israel betul-betul ironis. Kenapa saya katakan ironis? Sebab untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka berabad-abad lamanya, namun bagi Allah hanya dibutuhkan waktu 10 hari. Yang menjadi ironis apanya? Dibutuhkan waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran dan hidup bangsa ini. 10 hari mengeluarkan Israel dari Mesir. 40 tahun mengeluarkan Mesir dari Israel. Mereka selalu mengingat-ingat akan Mesir. Mereka selalu membanding-bandingkan dengan Mesir. Bahkan mereka mau mengangkat pemimpin untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Ada banyak orang seringkali mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih? Kok proses ini gak selesai-selesai? Nggak usah tanya gitu Bapak Ibu Saudara sama Tuhan. Kenapa? Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Itu sebabnya nggak usah tanya sama Tuhan. Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan, saya nggak ngerti. Tuhan lagi buat apa? Kenapa Tuhan biarkan saya mengalami semuanya ini? Tapi sekalipun saya nggak ngerti, saya tetap mau setuju dengan Tuhan. Sebab saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup saya.
maka proses itu jadi cepat selesai, Bapak Ibu Saudara. Namun sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita banyak protes, kalau kita selalu mengeluh dan menggerutu sama Tuhan, maka percayalah, proses itu akan jadi semakin panjang. Enggak kelar-kelar, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menuntut kita harus memahami segalanya, Bapak Ibu Saudara. Sebab firman Tuhan katakan, adapun jalannya, pikirannya dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan pikiran dan rancangan hati kita. Tidak terselami. Itu sebabnya Tuhan tidak menuntut kita harus memahami semuanya. Yang Tuhan minta adalah kita tetap setia dan percaya bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, pasti Tuhan sedang punya maksud di balik semuanya itu. Apa sih yang menjadi maksud Tuhan atas hidup kita? Apapun itu, Bapak Ibu Saudara. Ngerti nggak ngerti? Namun percayalah, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang percaya dan setuju katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Satu kali, Bapak Ibu Saudara, saya mengunjungi senior saya, seorang wanita yang sudah berusia senja. Dia belum menikah, namun akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang usianya di atas dia dan mereka menikah. Namun karena mereka menikah di usia senja, Bapak Ibu Saudara, mereka berdua tidak dikaruniai seorang anak pun. Mereka tinggal di sebuah rumah yang kecil dan sederhana. Namun lebih dari 4 tahun terakhir ini, suaminya menderita sakit yang begitu berat, sehingga dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Semua aktivitas dikerjakan di tempat tidur. Bahkan lebih dari 4 tahun terakhir ini, mereka berdua tidak mempunyai income sama sekali. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, lebih dari 4 tahun. Lebih dari 4 tahun terakhir ini, dia tidak bisa kemana-mana. Karena dia harus terus merawat suaminya. Jangankan suster, asisten rumah tangga pun mereka tidak punya. Sampai suatu hari, dia memohon izin kepada suaminya untuk mengakhiri hidupnya terlebih dahulu. Sebab dia berkata,
saya sudah tidak kuat lagi. Bapak Ibu Saudara, bukankah setiap kali diperhadapkan dengan masalah yang besar, tekanan yang berat dalam hidup ini, sering kali kita berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Sepertinya kitalah yang paling tahu batas kekuatan kita. Padahal saat ini dengar baik Bapak Ibu Saudara, yang paling tahu batas kekuatan kita itu adalah Tuhan. Dan Dia berjanji, Dia tidak akan pernah izinkan sesuatu pun terjadi dalam hidup kita yang akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan berkata saya sudah tidak kuat lagi. Sebab kalau betul-betul kita sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin Tuhan masih izinkan itu terjadi. Sebab itu janji Tuhan tidak akan pernah melampaui kekuatan. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau hal itu masih terjadi dan kita alami sampai hari ini, itu karena Dia memandang kita masih cakap, kita masih kuat. Dan sementara itu Dia akan tambahkan lagi kekuatannya bagi kita. Engkau mungkin protes dan berkata, tapi kenapa kok saya ini berat begini? Kenapa dia tidak seberat apa yang saya alami? Jawabannya sederhana Bapak Ibu Saudara. Karena di mata Tuhan, engkau jauh lebih kuat daripada Dia. Sebab batas kekuatan setiap orang itu berbeda-beda. Dan jangan pernah membanding-bandingkannya. Sebab hanya Tuhan yang paling tahu batas kekuatan setiap umatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini cuma satu yang kita tidak pernah boleh, yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus, menyerah kepada kehendak Tuhan. Sebab Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Izinkan dengan hormat, saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saat ini saya perlu tekankan Bapak Ibu Saudara, bahwa saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang tidak mau nyanyi, dengar baik ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada urusannya sama saya. Sebab ibadah adalah urusan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Kita pakai kata engkau, ku, dan mu. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara mau sadari atau tidak, sesungguhnya kita sedang berbicara langsung sama Tuhan. Itu sebabnya jangan jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyian. Engkau tidak akan dapat apa-apa. Tapi jadikan setiap kata ini sebagai ungkapan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Pada waktu kita memperkatakan setiap kata dengan iman di hadapan Tuhan, biarkan Tuhan berkata kepada setiap kita, sebagaimana halnya Dia berkata kepada wanita Sirofenisia itu, oleh karena kata-katamu itu jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, kami percaya tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku
komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini janji kami. Mari dengan hormat angkat kedua tangan, tanda berserah kepada Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu ya Aba. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yang tidak keberatan angkat tinggi-tinggi kedua tangan, katakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Haleluya. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu malam ini Bapa, bahwa di dalam perjalanan hidup kami ini tidak akan pernah ada satu pun yang mengerti kami, tidak akan pernah ada satu pun yang peduli dengan kami, sebagaimana Engkau Allah mengerti setiap kami, sebagaimana Engkau Allah mempedulikan hidup setiap kami. Dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami, untuk kami menjalani kehidupan yang masih Engkau anugerahi bagi kami hari ini dan seterusnya. Sebab kami yakin dan percaya yang menyertai kami jauh lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kami. Mari semua yang setuju dan percaya, sama-sama kita mau katakan amin.